Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1063 Tubuh Fisik yang Sempurna. Yang mulia, ada apa? Lu Ming bertanya dengan dingin. Serahkan tokenmu dan beri aku kuota untuk kolam pembersihan sumsum. Wu Chengkong langsung ke pokok persoalan. Lu Ming mencibir. Memang karena kuota kolam pembersihan sumsum. Orang-orang ini benar-benar memperlakukannya seperti kesemek yang lembut. Jing Conling memiliki sekte gunung terapung di belakangnya, dan Yang Potian adalah seseorang yang tidak berani mereka sakiti. Dewa Kaisar telah menunjukkan kekuatan tempur yang hebat, dan istana surgawi Kaisar berada di belakangnya. Mereka bahkan tidak mencarinya, melainkan mencarinya. Tidak ada keraguan bahwa Lu Ming, orang yang tiba-tiba muncul, menjadi sangat dicari. Bodoh. Lu Ming tidak peduli dengan Wu Chengkong. Dia mengambil langkah maju dan, seperti aliran cahaya, tiba di dinding alam jade dalam sekejap. Dia terus mencari dinding giok yang sesuai untuk dipahami. Mata Wu Chengkong tajam dan dingin saat dia melihat ke arah di mana Lu Ming pergi. Lu Ming sangat tidak senang. Jika orang-orang ini terus mengganggunya, Lu Ming tidak keberatan menggunakan cara yang menggelegar untuk memberi mereka pelajaran. Dia terus mencari potongan batu giok. Tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan sepotong giok dengan konsep guntur yang mendalam dan mempelajarinya secara mendetail. Waktu mengalir seperti air. Setengah bulan telah berlalu sejak Lu Ming melewati Gua Tianshu. Pada saat ini, seseorang datang untuk memberitahu Lu Ming bahwa kolam pembersihan sumsum telah dibuka dan dia bisa masuk. Lu Ming mengikuti orang itu dan terbang melewati banyak gunung. Mereka sampai di sebuah bukit kecil. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa Jing Conling, Di Shen, dan Yang Potian telah tiba. Melihat Lu Ming, King Junling tersenyum. Kaisar Surgawi menilai Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Yang Potian, sebaliknya, meletakkan tangannya di belakang punggung dan bahkan tidak melihat ke arah Lu Ming. Baiklah, buka kolam pembersihan sumsum. Ada beberapa lelaki tua berambut putih di sini. Api energi mental di antara alis mereka melonjak dan rune muncul, memasuki bukit. Bukit itu terbelah, memperlihatkan jalan kuno berwarna biru yang menuju ke depan. Ayo, kolam pembersihan sumsum ada di depan. Anda hanya punya 3 hari. Setelah 3 hari berlalu, Anda harus keluar. Seorang lelaki tua mengingatkan, dan semua orang mengangguk. Yang Potian memimpin dan berjalan menuju jalan batu biru kuno. Setelah itu, Di Shen, Jing Conling, dan Lu Ming melangkah ke jalan kuno dan bergerak maju. Setelah menginjak jalan kuno, sebuah tempat yang penuh dengan ki spiritual muncul di depan mereka. Di atas tanah terdapat 9 kolam yang tertutup kabut tipis, seperti 9 kolam surgawi. Ini adalah kolam pembersihan sumsum. Lu Ming diam-diam terkejut. Ia tidak menyangka akan ada 9 kolam pembersihan sumsum. Namun, areanya tidak luas. Setiap gigitan hanya berjarak beberapa meter. Mereka berempat masing-masing memilih satu dan berjalan mendekat, melangkah ke kolam pembersihan sumsum satu demi satu. Begitu Lu Ming melangkah ke kolam pembersihan sumsum, dia segera merasakan kekuatan misterius di sekitarnya yang terus mengalir ke dalam tubuhnya. Itu adalah air kolam. Itu adalah kekuatan yang diubah dari air kolam. Air di kolam pembersih sumsum memiliki kekuatan misterius. Tentu saja bukan hanya airnya saja. Seluruh kolam pembersihan sumsum memiliki energi medan yang membantu air meresap ke setiap bagian tubuh Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming dapat merasakan tubuh fisiknya meningkat pesat. Awalnya, tubuh fisik Lu Ming sudah mencapai peringkat ke-9. Pada saat ini, dia terus-menerus naik menuju puncak peringkat ke-9. Ini sangat nyaman. Lu Ming menghela nafas. Awalnya, membersihkan meridian dan sumsum adalah hal yang sangat menyakitkan. Namun, tidak ada rasa sakit sama sekali di sini. Sebaliknya, dia merasa nyaman. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa kotoran dan kotoran di tubuhnya dibersihkan oleh semacam energi yang luar biasa. Itu membuat tubuhnya lebih murni dan tidak berdebu. Waktu berlalu dengan cepat. 3 hari berlalu begitu saja. Huala, Lu Ming bergegas ke kolam pembersihan sumsum dengan tatapan membara. Sangat baik, Lu Ming merasa segar dan tubuhnya kosong. Saat ini, tubuhnya sempurna dengan garis-garis sempurna. Tubuhnya sepertinya terbuat dari emas surgawi yang tahan karat, kuat dan murni. Menyelesaikan kelas 9, menyelesaikan kelas lengkap. Apakah ini batas tubuh fisik?
Petik 2. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia merasa tubuh fisiknya telah mencapai kesempurnaan dan telah mencapai batasnya. Mustahil baginya untuk memperbaikinya lebih jauh. Jika terus meningkat, itu bukan lagi tubuh fana, tetapi tingkat yang benar-benar baru. Jing Kongling, Disen, Yang Potian, dan yang lainnya juga keluar dari kolam pembersihan sumsum dengan senyuman di wajah mereka. Jelas sekali, mereka juga memperoleh hasil panen yang bagus. Yang Potian adalah yang pertama keluar, dan yang lainnya keluar dari kolam pembersihan sumsum satu demi satu. Di luar, beberapa lelaki tua masih menunggu. Ketika mereka keluar, orang-orang tua itu mengukir prasasti dan bukit itu kembali ke keadaan semula. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itulah 9 pilar cahaya melonjak ke langit di kejauhan. Langit dan bumi berguncang, dan itu sangat mengejutkan. Semua orang melihat ke arah itu dengan kaget, karena disitulah dinding giok gajah yang tak terhitung jumlahnya berada. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ini rumah suci? Rumah suci telah dibuka. Beberapa tetua dari Akademi Tianxia sangat bersemangat dan suara mereka bergetar. Rumah suci, Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Dikatakan bahwa dinding giok 10.000 gajah memiliki rahasia besar. Itu terhubung dengan perbendaharaan surgawi dan dunia rahasia. Itu sangat misterius. 30.000 tahun yang lalu, perbendaharaan surgawi itu kadang-kadang masih bisa dibuka, dan para ahli tertinggi akan masuk untuk mengolah dan memahami Dao. Ini berisi peluang besar. Namun, 30.000 tahun yang lalu, perang mengerikan terjadi di benua tengah. Ada pemberontakan di dinasti Sein kuno. Perang itu secara langsung melemahkan kekuatan klan Xie dari dinasti Sein kuno, dan benua tengah dipecah oleh berbagai kaisar. Dalam pertempuran itu, akademi di dunia juga terkena dampak serius. Pada akhirnya, bahkan metode untuk membuka perbendaharaan surgawi pun hilang. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang pernah membuka perbendaharaan surgawi dan rumah orang suci. Mungkinkah sudah dibuka lagi? Bas, bas, bas. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming dan yang lainnya naik ke udara dan terbang ke arah dinding giok gajah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Lu Ming melihat seberkas cahaya pelangi terbang keluar dari istana giok putih besar di langit. Sinar cahaya terbang keluar dari seluruh puncak Akademi Tianxia menuju dinding Wan Xiang Jade. Segera, Lu Ming dan kelompoknya tiba. Pada saat ini, seluruh dinding Wan Xiang Jade bersinar, dan prasasti muncul. Mereka berkumpul menjadi 9 pilar cahaya besar yang melesat ke langit. Di luar 9 pilar cahaya, ada banyak sekali sosok yang berdiri. Rupanya, para pahlawan yang sedang bermeditasi di dinding giok gajah yang tak terhitung jumlahnya telah diusir karena suatu alasan. Bas! Begitu Lu Ming tiba, seekor kura-kura kecil melompat ke bahunya. Dandan, apa yang terjadi? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Haha, Lu Ming, bagaimana kabarnya? Saya telah memecahkan rahasia tempat ini dan mengaktifkan formasinya. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming dengan puas. Kamu berhasil. Lu Ming sedikit terdiam. Padahal, dia sudah menduga kalau itu mungkin karena Dandan. Ia tidak menyangka kalau benar-benar Dandan yang melakukannya. Tempat ini terhubung dengan dunia rahasia. Sungguh menakjubkan. Dandan menghela nafas. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, semakin banyak orang muncul di udara. Beberapa tetua memancarkan aura menakutkan. Seniman bela diri terhebat. Ada begitu banyak seniman bela diri tertinggi. Lu Ming terlalu akrab dengan aura ini. Itu adalah aura yang maha tinggi. Beberapa dari mereka adalah seni bela diri Mahaguru, sementara yang lain adalah prasasti Dao Mahaguru. Jumlahnya tidak kurang dari 10. Bab 1064 Dunia Rahasia Rumah Suci. Akademi Tianxia memang memiliki orang-orang yang mengembangkan cara menulis dan seni bela diri. Kekuatan mereka sangat kuat dan tak terduga. Ada juga banyak yang auranya lebih lemah dari Supremes, tapi itu hanya sebagai perbandingan. Faktanya, mereka juga sangat kuat dan jelas merupakan dewa spiritual tingkat tinggi. Rumah orang suci telah dibuka. Rumah orang suci yang belum dibuka selama 30.000 tahun sebenarnya telah dibuka. Keputusan kepala sekolah benar. Suara-suara itu bergema di langit. Bas! Tiba-tiba, seorang lelaki tua keluar dan bergegas menuju salah satu pilar cahaya. Namun,
Begitu dia bergegas masuk, ekspresi ngeri muncul di wajahnya dan dia menjerit menyedihkan. Saat berikutnya, tubuhnya meledak, dan tubuh serta jiwanya hancur. Banyak orang tersentak dan menggigil. Orang tua itu jelas merupakan dewa spiritual tingkat tinggi, tapi dia mati begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dikatakan bahwa siapapun bisa memasuki rumah suci, jadi mengapa Wu yang lebih tua meninggal? Suara ketidakpercayaan terdengar dari Akademi Tianxia. 30.000 tahun yang lalu, tidak peduli apakah itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, tidak peduli seberapa kuat budidaya seseorang, mereka dapat memasuki rumah orang suci untuk mencari peluang dan berkultivasi di sana. Tapi barusan, kenapa orang tua itu meninggal? Apakah peraturan rumah Sein telah berubah? Seseorang menebak. Banyak orang mengira hal itu mungkin terjadi. Bagaimanapun, rumah orang suci telah ditutup selama 30.000 tahun. Mungkin saja peraturannya telah berubah. Dengan cara ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan mati jika mereka menyerbu masuk. Setelah itu, Akademi Tianxia mengirimkan para ahli untuk menyelidiki dan melihat apa yang terjadi. Berita pembukaan kembali rumah bijak Akademi Dunia menyebar seperti badai. Dandan, apa kamu tahu apa yang terjadi? Lu Ming membawa Dandan ke puncak gunung 100 mil jauhnya dan bertanya. Menurut spekulasi saya, 9 pilar cahaya itu adalah jalur spasial, jalan menuju alam rahasia. Namun, bagian-bagian ini berisi susunan penuaan, yang memiliki persyaratan untuk usia pendatang. Namun, saya belum mempelajari batasan usia spesifiknya, jadi saya tidak terlalu yakin. Dandan menjelaskan, ada persyaratan usia, itu aneh. Lu Ming sedikit terkejut. Menurut rumor yang beredar, tidak ada batasan usia di alam mistik 30.000 tahun yang lalu. Namun, tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Lu Ming kemudian berkultivasi sambil menunggu kabar. Lu Ming tidak mau ketinggalan jika dia bisa memasuki dunia rahasia. Dikatakan bahwa ada peluang besar di dunia rahasia. Di masa lalu, seringkali ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang berkultivasi di sana. Jika pembangkit tenaga listrik utama itu bisa meninggalkan sesuatu, itu akan menjadi peluang besar. Itu karena orang terkuat di dunia semuanya adalah kaisar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke Akademi Tianxia. Banyak kekuatan besar menerima berita tersebut dan sejumlah besar orang bergegas mendekat. Faktanya, beberapa pasukan tuan bahkan mengirimkan seniman bela diri tertinggi mereka. Misalnya, kekuatan yang paling dekat dengan Akademi Tianxia, seperti Gunung Terapung, Aula Berdarah Dingin, Kastil Elang Langit, Sekte Pedang Tianwu, Gunung Iblis, dan keluarga Ji. Ada juga banyak orang dari kekuatan yang lebih kecil. Bahkan lebih banyak lagi orang jenius yang datang. Pada suatu waktu, akademi di dunia dipenuhi oleh orang-orang kuat. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Pada saat ini, Akademi Tianxia merilis berita bahwa mereka telah menyelidiki aturan pintu masuk ke dunia rahasia rumah orang suci. Hanya makhluk di bawah usia 50 tahun yang bisa masuk. Mereka yang berusia di atas 50 tahun akan mati jika masuk. Selain itu, Akademi Tianxia dan para pemimpin tertinggi dari berbagai kekuatan telah mendiskusikan bahwa siapapun dari kekuatan besar dapat masuk. Namun, karena terlalu banyak orang yang datang ke Akademi Tianxia, banyak dari mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Jelas tidak mungkin bagi banyak orang untuk masuk. Oleh karena itu, Akademi Tianxia berencana melakukan pemutaran film. Hanya mereka yang kekuatan tempurnya telah mencapai level tertentu yang bisa masuk. Dikatakan bahwa dunia rahasia rumah orang suci sangat berbahaya. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup, mereka akan mati. Sehari kemudian, barisan besar muncul di alun-alun besar Akademi Tianxia. Area ini adalah tempat pemilihan. Siapapun yang berusia di bawah 50 tahun dapat datang ke sini untuk mengikuti seleksi umum. Hanya mereka yang lulus yang bisa memasuki dunia rahasia rumah orang suci. Alun-alun itu dikelilingi oleh lautan manusia. Banyak orang dari semua kekuatan besar telah berkumpul. Lu Ming juga termasuk di antara kerumunan itu. Ada beberapa orang berdiri di langit. Banyak di antara mereka yang sudah tua, dan ada pula yang tampak muda. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini adalah ahli tertinggi dari kekuatan-kekuatan besar. Dalam formasi ini akan terbentuk wayang. Kalian bisa masuk dan membunuh mereka. Setiap kali Anda membunuh boneka,
akan ada esensi Qi yang menutupi tubuh Anda. Pada awalnya, warnanya akan merah, tetapi semakin banyak esensi Qi yang terkumpul, warna esensi Qi Anda akan berubah. Kemudian akan menjadi oranye, kuning, hijau, dan terakhir ungu. Hanya ketika warna esensi spiritual yang terkumpul di tubuh Anda mencapai kuning, barulah Anda lulus ujian dan memasuki dunia rahasia rumah suci. Jika tidak mencapai warna kuning, Anda akan tersingkir. Ujian dimulai sekarang. Di langit, seorang lelaki tua dari Akademi Tianxia mengumumkan peraturan seleksi. Aturannya sederhana. Mereka harus memasuki formasi, membunuh boneka, dan mengumpulkan esensi Qi. Begitu esensi Qi mencapai standar tertentu, mereka akan lulus ujian. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, banyak orang bergegas masuk ke dalam formasi. Ada banyak pria muda, tapi kebanyakan dari mereka tampak berusia 30-an atau 40-an. Kali ini, mereka yang berusia di bawah 50 tahun bisa masuk. Mereka yang berusia 50 tahun setengah hingga satu generasi lebih tua dari generasi Luming. Tentu saja, ada lebih banyak orang. Formasi ini mampu menampung puluhan ribu orang sekaligus. Namun, beberapa menit kemudian, orang-orang terus-menerus diteleportasi. Mereka ditutupi lapisan cahaya, tapi semuanya berwarna merah. Dia jelas telah tersingkir. Orang-orang ini bahkan belum mencapai alam embrio roh, jadi secara alami mereka tidak bisa masuk. Luming menggelengkan kepalanya. Dia tahu budidaya orang-orang ini. Lebih dari 10 menit kemudian, lebih banyak orang tersingkir. Banyak dari orang-orang ini diselimuti cahaya oranye, tapi mereka tetap tersingkir. Sebagian besar budidaya orang-orang ini berada di bawah alam embrio roh tingkat 6. Setelah itu, orang-orang yang diteleportasi semuanya ditutupi warna kuning. Semua orang ini terlihat gembira, karena mereka telah berhasil. Selama cahaya di tubuh mereka mencapai warna kuning, itu dianggap sukses. Sepertinya itu kurang lebih cukup untuk mencapai alam embrio roh tingkat 6 ke atas. Luming berpikir dalam hati. Dia menyadari bahwa orang-orang yang berhasil umumnya berada di alam embrio roh tingkat 6 atau lebih tinggi. Namun, ada juga keajaiban muda yang budidayanya berada di bawah alam embrio roh tingkat 6, tetapi kekuatan tempur mereka jelas telah mencapai alam embrio roh tingkat ke-6 atau lebih tinggi. Lebih dari 1 jam kemudian, kelompok orang pertama yang masuk keluar. Beberapa orang terkuat diselimuti cahaya ungu, yang sangat mengejutkan. Luming melihat Jun Yue dan Sue Luozi semuanya diselimuti cahaya ungu. Namun, sebagian besar orang yang diselimuti cahaya ungu berusia 30-an atau 40-an. Orang-orang ini telah lama berkultivasi, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Pada gelombang kedua, puluhan ribu orang masuk. Dari sini terlihat berapa banyak orang yang berkumpul di Akademi Tianxia. Dan ini hanya untuk mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Jika tidak ada batasan usia, jumlah orangnya akan sangat banyak. Luming juga berada di kelompok kedua. Begitu dia masuk ke dalam formasi, boneka yang tampak seperti binatang iblis terbentuk dan menerkamnya. Mereka yang berada di bawah alam embrio roh. Luming melayangkan pukulan, mengubah semua boneka itu menjadi debu. Pada saat yang sama, esensi merah Qi terbang dan menutupi tubuh Luming. Setelah itu, lebih banyak lagi wayang yang dibentuk. Namun, mereka terlalu lemah dan mudah dibunuh oleh Luming. Cahaya yang menyelimuti tubuh Luming juga perlahan memadat dan menjadi cerah. Perlahan-lahan, kekuatan wayang yang muncul semakin kuat. Mereka telah mencapai alam embrio roh, tetapi Luming masih menghadapinya dengan satu pukulan. Bab 1065 memasuki dunia rahasia. Beberapa menit kemudian, cahaya yang menutupi tubuh Luming berubah menjadi oranye. Tunggu saja sampai kamu lulus. Luming memikirkan hal ini dan melambat. Luming berencana untuk lulus ujian. Memasuki dunia rahasia kediaman orang suci dan menghasilkan banyak uang secara diam-diam adalah hal yang paling penting. Jika dia terlalu mempesona, dia takut banyak orang akan mengincarnya. Luming sengaja menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari banyak boneka. Setelah menyeretnya keluar selama lebih dari 10 menit, lampu di tubuh Luming menjadi kuning. Pada saat ini, dia dengan sengaja membiarkan salah satu binatang iblis itu mencakarnya. Kemudian, seberkas cahaya menyinari Luming dan dia dipindahkan. Ketika Luming keluar, banyak mata tertuju padanya. Karena Luming telah melewati Gua Tiansu sebelumnya, dia secara alami menerima banyak perhatian. Namun,
Pada saat ini, ketika mereka melihat cahaya di tubuh Lu Ming, mereka segera menimbulkan keributan. Sarangnya, itu anak yang menerobos Gua Tiansu. Kenapa dia hanya bertahan lama? Dan kenapa dia masih memancarkan cahaya kuning? Petik 2. Seperti yang kubilang, dia hanya beruntung. Saya kira dia kebetulan menemukan sesuatu yang mudah ketika dia menantang Gua Tiansu. Konon pada zaman dahulu, seseorang melewati Gua Tiansu tanpa menemui apapun. Dia hanya beruntung. Dia sampah. Itu benar, jadi orang ini lemah. Saya pikir dia adalah favorit surga yang langka. Aku akan meludah. Di sekeliling mereka, sepasang mata yang menghina memandang Lu Ming dan mencibir padanya. Lu Ming tersenyum tipis. Dia tahu betul apa yang sedang terjadi. Mengapa dia harus peduli dengan pendapat orang lain? Lu Ming berjalan ke samping dan memejamkan mata untuk beristirahat. Jadi, kamu tidak berguna. Sue Luozi mencibir. Mata Wu Chengkong dingin. Seleksi berlanjut. Lebih dari 100.000 orang berpartisipasi dalam seleksi. Pada akhirnya, 20.000 orang lolos seleksi dan bisa memasuki dunia rahasia rumah suci. Junyu, ayo. Sue Luozi, ayo. Kong Ling, ayo. Pada saat ini, yang tertinggi dari kekuatan besar sedang memanggil favorit surga mereka. Kemudian, Jun Yue, Sue Luozi, Jing Kongling, Wu Chengkong, dan favorit surga terkuat lainnya semuanya terbang ke langit. Untuk apa ini? Seseorang terkejut. Aku tahu. Dikatakan bahwa 30.000 tahun yang lalu, orang-orang kuat di Akademi Dunia bisa mendapatkan harta langka dari dunia rahasia rumah suci, yang disebut jimat kehidupan rumah suci. Mereka akan membawa sepotong jimat kehidupan rumah Sein bersama mereka. Jika mereka terbunuh di alam rahasia, jimat kehidupan akan menyelamatkan nyawa pemakainya dan membiarkan mereka bangkit kembali di luar alam rahasia rumah suci. Apa? Sebenarnya ada harta yang sangat berharga. Itu benar, tetapi tidak banyak yang tersisa. Saya kira kekuatan besar menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari Akademi Tianxia untuk melindungi kehidupan para jenius terkuat mereka. Ini hanya curang. Banyak orang menghela nafas. Mereka berdua iri dan tidak berdaya. Dengan jimat kehidupan seperti itu, dia bisa saja menjadi tidak bermoral di dunia rahasia rumah orang suci. Dia tidak perlu khawatir kehilangan nyawanya. Kalau begitu, dia bisa pergi ke tempat berbahaya tanpa khawatir. Tentu saja, Lu Ming mendengar diskusi semua orang. Dia hanya bisa menghela nafas. Senang rasanya memiliki kekuatan besar sebagai pendukung. Dengan sangat cepat, berbagai favorit surga dibagikan. Semuanya, saya dapat memberitahu Anda bahwa dunia rahasia rumah suci dibagi menjadi 9 area, jadi ada 9 pilar cahaya. Setiap pilar cahaya akan muncul di area berbeda. Sekarang, masing-masing dari 9 kekuatan memiliki pilar cahaya. Kekuatan lain akan mengikuti 9 kekuatan. Ayo berangkat sekarang. Saya akan mengatakannya lagi. Bagi yang tidak lolos screening dilarang masuk. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Seorang lelaki tua berambut putih dari Akademi Tianxia mengumumkan peraturannya. Matanya seperti kilat saat dia mengamati sekeliling. Dia sangat agung. Semua orang gemetar. Ini adalah makhluk tertinggi, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Mereka segera terbang menuju dinding Wan Xiang Jade. Kalian semua, dan kalian semua, ikuti kami masuk. Beberapa pemuda dari faksi pedang bela diri langit menunjuk ke arah sekelompok orang. Orang-orang ini berasal dari kekuatan yang lebih kecil dan harus masuk dengan 9 kekuatan. Kali ini, total 8 pasukan tuan telah datang, selain lembah para ahli pengobatan. Meskipun lembah para ahli pengobatan bukanlah kekuatan tuan, lembah ini memiliki hubungan yang baik dengan semua kekuatan utama dan sangat kuat. Itu bisa dianggap sebagai kekuatan besar dan menempati 9 pilar cahaya. Orang-orang dari kekuatan kecil yang dipilih oleh faksi pedang bela diri langit mengikuti orang-orang dari faksi pedang bela diri langit dengan patuh dan memasuki pilar cahaya. Seperti yang diharapkan, mereka yang berusia di bawah 50 tahun baik-baik saja. Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang. Kalian, ikutlah dengan kami. Para ahli gunung iblis menunjuk sekelompok orang dan memasuki pilar cahaya. Setiap kekuatan memilih sekelompok orang dan memasuki pilar cahaya, menghilang. Kalian, ikuti aku. Seorang pria berotot dari hall berdarah dingin menunjuk ke arah sekelompok orang. Lu Ming ada di antara mereka. Tidak, kami mengikuti hall yang berdarah dingin.
Kenapa aku punya firasat buruk? Petik 2. Seseorang berkata dengan suara rendah. Dia sangat takut pada Hall yang berdarah dingin. Hall berdarah dingin selalu dikenal karena kekejamannya. Apa yang salah? Anda tidak ingin mengikuti kami. Kalau begitu jangan masuk. Untuk apa kalian masuk ke dalam tumpukan sampah? Pria dari Hall berdarah dingin itu berteriak dingin, matanya dingin. Ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Lu Ming tersenyum tipis dan melangkah maju. Dia melihat tatapan dingin menatapnya. Itu adalah darah Luo Xi. Lu Ming mencibir. Tidak ada ahli senior di dunia rahasia rumah orang suci. Jika orang-orang ini terus memaksakan keberuntungan mereka, Lu Ming tidak akan keberatan membunuh mereka. Pada akhirnya, yang terpilih masih mengikuti Hall yang berdarah dingin dan memasuki pilar cahaya. Ini adalah kesempatan besar, siapa yang mau melewatkannya? Ada kilatan cahaya. Saat berikutnya, Lu Ming mendapati dirinya berada di tanah datar. Daerah ini sangat datar, tetapi ada sebuah gunung besar yang berdiri di kejauhan. Dari puncak gunung, seberkas cahaya dipancarkan, membentuk perisai cahaya yang menutupi wilayah yang sangat luas. Lu Ming dan yang lainnya sekarang berada di perisai cahaya. Hah, esensi sejatiku sedang ditekan. Bahkan sulit bagiku untuk terbang. Saya juga. Itu penghalang cahaya itu. Ini memiliki efek menekan yang kuat. Saat ini, serangkaian suara datang dari sekitar. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan melihat banyak anggota aula berdarah dingin. Ada juga banyak orang yang memasuki pilar cahaya bersamanya. Mereka yang memasuki pilar cahaya yang sama akan muncul bersama. Lu Ming mencobanya dan menyadari bahwa inti esensialnya memang sangat tertekan. Bahkan jika dia bisa terbang, kecepatannya sangat lambat. Ada harta karun di puncak gunung raksasa itu. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang yang memperhatikan gunung itu dan bergegas maju. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari depan. Cahaya berkedip-kedip, dan nyala api membumbung ke langit. Seseorang berubah menjadi abu dalam kobaran api. Formasi, ada formasi hebat di sini. Seseorang berteriak. Lu Ming juga bergegas maju dan mengamati dengan cermat. Memang benar, jalan menuju gunung itu penuh dengan susunan dan itu sangat berbahaya. Namun, ini semakin membuktikan bahwa masih ada harta karun di depan. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak formasi? Lihat, ada ramuan roh di depan. Seseorang berseru. Ada pohon ungu kecil di bukit kecil di depan mereka. Pohon kecil itu sangat jernih seolah terbuat dari batu giok ungu. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu luar biasa. Ada lebih dari satu. Seseorang telah menemukan ramuan roh lain. Dalam perjalanan menuju gunung, mereka menemukan banyak tumbuhan roh, yang semuanya luar biasa. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka semua setidaknya adalah ramuan roh tingkat 8, dan bahkan mungkin ada ramuan roh tingkat 9. Mata banyak orang terbakar. Bab 1066 Aula berdarah dingin yang sombong. Akhirnya, seseorang mau tidak mau mengidentifikasi formasi dengan hati-hati, mencari celah dalam formasi, dan dengan hati-hati bergerak maju. Namun, formasi tersebut bersinar, dan beberapa orang lagi terbunuh dalam formasi tersebut. Semua orang akhirnya takut. Meskipun ramuan roh bagus, seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Banyak orang ingin mundur dan meninggalkan tempat ini untuk mencari peluang di tempat lain. Bas! Suara mendesing. Tiba-tiba, sekelompok orang berjubah merah darah mengepung mereka. Mereka semua adalah ahli Hall berdarah dingin. Apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Seseorang bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena kami mengizinkan Anda masuk dengan Hall yang berdarah dingin, Anda setidaknya harus melakukan sesuatu dan membuat perbedaan. Kalau tidak, apa gunanya sampahmu masuk? Silakan dan pimpin jalannya. Seorang pria kekar berkata dengan suara dingin. Pria ini berusia 40-an, setengah generasi lebih tua dari Lu Ming dan yang lainnya. Ki dan darahnya melonjak, dan auranya sangat kuat. Kultivasinya tidak dapat diduga. Kali ini, dia adalah pemimpin orang-orang dari aula berdarah dingin. Apa, Anda ingin kami menjelajahi jalan menuju Hall berdarah dingin dengan hidup kami? Tidak, aku tidak akan menyetujuinya. Seorang pria di masa perdana menolak. Ada formasi di depan mereka. Bukankah mereka akan mendekati kematian jika mereka pergi ke scout menuju Hall yang berdarah dingin? Kamu tidak setuju. Kalau begitu mati. Bas.
Pria berotot dari hall berdarah dingin itu maju selangkah dan tiba-tiba muncul di depan pria itu. Pria itu ingin melawan, tetapi dia diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan dan tidak bisa bergerak. Puci. Pria berotot dari hall berdarah dingin itu menusukkan tangannya ke dada pria itu seperti pisau. Pria itu menjerit nyaring, dan kemudian, di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuhnya layu dan berubah menjadi mayat kering. Teknik haus darah hall yang berdarah dingin. Suara seseorang bergetar dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Sekarang, kalian mau masuk atau tidak? Pria berotot dari hall berdarah dingin memandang kerumunan dengan dingin. Wajah semua orang menjadi pucat. Aku tahu itu. Saya tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika saya mengikuti hall yang berdarah dingin. Seharusnya aku tidak masuk. Seseorang menghela nafas. Namun, saat ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sekelompok orang hanya bisa bergerak maju. Bocah, cepat pergi. Huang Kui termasuk di antara murid aula berdarah dingin dan dia memperhatikan Luming. Luming melirik Huang Kui dengan acuh tak acuh tapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia berjalan maju bersama yang lain. Sue Luozi menatap Luming dan mencibir, matanya dingin. Ayo cepat, jika kamu tidak pergi, bunuh. Pria berotot itu berteriak dengan dingin. Namanya Sue Feng, dan dia adalah pemimpin tertinggi generasi sebelumnya di aula berdarah dingin. Banyak orang mengertakkan gigi dan melangkah maju. Cahaya berkedip-kedip, dan sejumlah besar muncul. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang tewas. Ah, itu terlalu berbahaya. Aku hanya mencari kematian jika aku naik seperti ini. Aku mohon, lepaskan aku. Beberapa dari mereka gemetar ketakutan dan memohon ampun. Disebut apakah itu? Beberapa orang tidak baik-baik saja. Jika kamu terus berteriak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sue Feng berkata dengan jahat. Benar saja, beberapa orang baik-baik saja. Mereka tidak menemukan formasi bahkan setelah bergerak maju sejauh 100 meter. Area ini tidak sepenuhnya dipenuhi formasi. Ada beberapa celah yang bisa dimanfaatkan untuk maju. Namun, seseorang perlu mengamati dengan penglihatan yang baik, dan tidak semua orang dapat melihatnya. Sosok Luming berkedip-kedip dan dia terus bergerak maju lebih dari 100 meter, tapi tidak terjadi apa-apa. Keberuntungan anak ini cukup bagus. Darah Luozi menatap Luming dengan mata dingin. Sebelumnya, Luming menolak memberinya kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan sumsum. Akibatnya, dia menyimpan dendam terhadap Luming dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Luming mengalihkan pandangannya ke seluruh area dan mengidentifikasinya dengan cermat. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui tempat mana yang terdapat celah dan tidak ada susunan. Sosoknya berkedip-kedip ke kiri dan ke kanan pegunungan sebelum dia sampai di sebuah bukit kecil. Ada pohon ungu kecil yang tumbuh di sini. Tingginya hanya 1 meter dan seperti batu giok ungu. Esensi Qi memenuhi udara dan itu sangat luar biasa. Pohon ungu emas. Luming mengenali pohon kecil itu. Itu adalah ramuan spiritual kelas 8 atas. Jika dipelihara dengan baik, ia bahkan dapat menghasilkan buah emas ungu dan berevolusi menjadi ramuan spiritual kelas 9. Luming menggali pohon emas keunguan itu dan menyimpannya. Dia akan menanamnya di diagram gunung dan sungai jika dia punya waktu. Hei nak, apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu menyimpan ramuan roh? Cepat buang dan berikan pada kami. Huang Kui telah menatap Luming. Ketika dia melihat Luming telah menyingkirkan ramuan roh, dia segera berteriak. Bodoh! Luming melirik Huang Kui dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Nak, kamu sedang mencari kematian, kamu sudah mati, kamu tahu, kamu sudah mati. Huang Kui berteriak dengan marah. Sue Feng dan yang lainnya juga melihat ke arah Luming. Oh, datang dan bunuh aku. Luming mengerucutkan bibirnya. Kamu, jika kamu memiliki kemampuan, jangan keluar. Huang Kui memandang Luming dengan galak, wajahnya memerah. Namun, dia tidak berani melangkah maju. Dasar tikus pengecut. Luming mengerucutkan bibirnya. Sosoknya bersinar dan dia pergi ke ramuan spiritual lainnya. Segera, dia juga menyimpan ramuan spiritual lainnya. Tidak, dia tahu Dao Prasasti dan bisa melihat celah dalam formasi. Sue Luozi meraung saat dia melihat situasinya. Gerakan Luming sehalus awan yang mengambang dan air yang mengalir. Dia sangat cepat sehingga sepertinya dia tidak mencoba peruntungannya. Sebaliknya, dia bisa melihat celahnya.
Hahaha, kelompok idiot ini. Di bahunya, Dandan tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar. Ada begitu banyak ramuan roh di sini sehingga dia hampir ngiler. Selama periode waktu ini, Dandan telah memakan ramuan roh dalam jumlah besar. Dia merasa terus pulih. Dia sudah pulih sedikit dan mengingat banyak hal. Ketika dia melihat ramuan roh saat ini, matanya bersinar. Brengsek, Sue Luozi, Huang Kui, Sue Feng, dan yang lainnya mengertakkan gigi, berharap bisa membunuh Luming. Mereka yang cukup beruntung untuk selamat dari formasi berhenti bergerak. Lagi pula mereka tidak perlu takut pada orang-orang Hall yang berdarah dingin dalam formasi. Sosok Luming bersinar dan setidaknya 7 hingga 8 ramuan spiritual masuk ke sakunya. Kelompok sampah ini, mereka benar-benar pantas mati, gunakan kristal penyegel. Niat membunuh Sue Feng muncul saat kristal putih muncul di tangannya. Kakak senior Sue Feng, apakah kita akan menggunakan kristal penyegel sekarang? Sue Luozi dan yang lainnya merasakan hati mereka sakit. Agar murid-murid mereka dapat memasuki dunia rahasia rumah orang suci dan mendapatkan peluang, kekuatan besar telah menyiapkan banyak harta rahasia. Kristal penyegel adalah harta yang sangat langka. Setelah digunakan, itu bisa membekukan formasi, sehingga tidak bisa meledak. Itu adalah cara paling praktis untuk menjelajahi beberapa dunia rahasia. Ya, gunung itu bukanlah masalah kecil. Seharusnya ada harta karun yang besar di dalamnya. Sue Feng mengatupkan giginya lalu meremas kristal itu. Seketika, kristal penyegel itu hancur dan berubah menjadi lapisan cahaya putih yang melesat ke depan. Kemanapun cahaya putih lewat, seolah-olah lapisan es putih telah diletakkan di tanah. Semua susunan besar dibekukan. Itu adalah kristal penyegel, formasinya tersegel, ayo serang. Bas, bas. Mereka yang dipaksa oleh Hall yang berdarah dingin naik ke udara dan bergegas ke kedalaman gunung. Kamu sedang mencari kematian. Orang-orang Hall yang berdarah dingin berteriak dengan dingin dan mengejar orang-orang dari pasukan kecil. Pertempuran yang mengerikan terjadi di daerah ini. Bocah, mati. Huang Kui adalah orang pertama yang menyerang Luming. Cahaya cakarnya yang berwarna merah darah ditujukan ke Luming. Sinar cakar itu setajam pisau, ditujukan ke jantung Luming. Ia ingin melahap darah Luming dan menyedotnya hingga kering. Ledakan. Saat ini, Luming bergerak dan menamparnya. Bab 1067 menyalahgunakan darah Luozi. Luming memukul telapak tangannya dan ruangan itu bergetar hebat. Telapak tangan ini sepertinya mampu menekan langit. Sebelum telapak tangan mencapai dirinya, Huang Kui merasa seolah-olah ratusan gunung menekannya, dan dia bahkan tidak bisa bernapas. Tidak, saat ini, dia panik, kaget, dan takut. Telapak tangan kecil Luming begitu besar sehingga bisa menutupi langit dan matahari di matanya. Dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa. Bang! Telapak tangan Luming mendarat di tubuhnya dan kekuatan mengerikan meledak. Seluruh tubuh Huang Kui meledak berkeping-keping. Kali ini, semua orang terkejut. Huang Kui adalah talenta paling menonjol kedua di antara generasi muda di aula berdarah dingin, tapi dia dibunuh oleh Luming dengan satu tamparan. Nak, kamu memang punya kekuatan. Tapi beraninya kamu membunuh talenta Hall berdarah dingin. Kamu mendekati kematian. Mati, Sue Luozi meraung. Dia melangkah ke udara dan cahaya merah darah melonjak ke langit. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan pedang terbentuk, menebas Luming. Meskipun Luming telah membunuh Huang Kui dengan satu tamparan, darah Luozi masih yakin bahwa dia bisa membunuh Luming. Huang Kui hanya berada di lingkaran besar alam embrio roh, tapi dia sudah menjadi dewa roh. Dia bisa membunuh Huang Kui dengan menjentikkan jarinya. Dia tidak percaya bahwa Luming, yang tiba-tiba muncul, bisa menjadi lawannya. Ledakan. Luming bergerak dan itu masih merupakan tamparan. Ledakan. Cahaya pedang darah Luozi dihancurkan oleh telapak tangan Luming. Bang! Luming maju selangkah dan berlari menuju darah Luozi seperti aliran cahaya. Mengaum, mengaum, mengaum. Selama proses ini, auman naga terdengar terus-menerus dari tubuh Luming. Energi naga meledak satu demi satu, dan segera, terjadi 5 semburan energi naga. Sekarang tubuh fisik Luming telah mencapai peringkat ke-9, dia sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan seluruh energi naganya, tidak akan ada sisik apapun di kulitnya. Dia bisa mengendalikan segalanya. 5 energi naga meledak, dan kekuatan Luming meningkat pesat.
Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan memukulnya dengan telapak tangannya. Ya, di tangan Luming, ruang itu terkoyak seperti kain. Kekuatan yang menakutkan membuat darah Luo Zi menggigil. Tidak baik, Sue Luo Zi terkejut. Pembuluh darah muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi kelelawar bersayap darah. Dengan raungan yang keras, ruang itu melonjak menuju Luming seperti gelombang. Namun, telapak tangan Luming menebas dan gelombang suara terbelah menjadi dua. Sebuah kekuatan yang menakutkan meledak dan menghantam kelelawar bersayap darah itu dengan keras. Dengan teriakan melengking, kelelawar bersayap darah itu terlempar, dan darah berceceran di mana-mana. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Favorit surga kelas 2, darah Luo Zi, dikirim terbang oleh Luming dengan satu gerakan. Darahnya berceceran di langit. Ini sungguh sulit dipercaya. Siapa orang ini? Dia terlalu menakutkan. Sebelumnya, ketika dia melihat Luming berpartisipasi dalam seleksi, dia mengira Luming adalah orang yang lemah. Sekarang, sepertinya Luming dengan jelas menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya sungguh menakutkan. Membunuh. Luming mengambil langkah di udara dan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga. Sosoknya langsung muncul di atas kepala kelelawar bersayap darah dan dia menghentakkan kakinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan mengerikan itu meledak dan ruang itu hancur. Kekuatan kekerasan menghantam Sue Luo Zi dan dia mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, tubuhnya roboh dan dia berubah menjadi manusia. Bang! Luming menginjak keras hidung Luo Zi yang berdarah. Wajahnya ambruk dan dia terjatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar. Darah muncrat dari mulutnya. Saat ini, kultivasi Luming berada di tahap tengah alam dewa spiritual tingkat pertama, yang sedikit lebih tinggi dari milik Sue Luo Zi. Selain itu, 5 jenis alam niatnya hampir berada di tingkat keempat yang lebih rendah. Dengan 5 semburan energi naga, kekuatannya terlalu kuat. Terlebih lagi, setelah Luming mencapai alam dewa spiritual, kekuatan teknik surga penekan penjara bahkan lebih menakutkan. Dia benar-benar bisa menghancurkan darah Luo Zi tanpa harus mengaktifkan meridian darahnya. Berhenti. Kamu sedang mencari kematian, nak. Anggota Aula berdarah dingin bereaksi dan menyerang Luming dengan raungan marah. Mereka yang berani menyerang Luming semuanya berusia 40-an atau 50-an. Mereka telah berkultivasi selama 10 hingga 20 tahun lebih lama daripada Luming dan yang lainnya, jadi tingkat kultivasi mereka sangat tinggi. Dalam sekejap, 5 ahli menerkam Luming. 3 di antaranya adalah alam dewa spiritual tingkat kedua, dan 2 di antaranya adalah alam dewa spiritual tingkat ketiga. Membunuh. Luming berteriak, dan 2 semburan kekuatan naga lagi meletus. 9 garis keturunan naga sekarang berada di level 7 surgawi, dan ada total 7 kekuatan naga, yang semuanya sekarang sedang meletus. Kekuatan Luming sangat kuat. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, dunia berguncang dan ruang angkasa hancur. Bang! 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 Dalam sekejap, Luming melancarkan 5 serangan telapak tangan dan bertukar serangan telapak tangan dengan masing-masing dari 5 ahli. Bang! 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 3 pria alam dewa spiritual tingkat kedua berteriak ketika tubuh mereka meledak. Mereka terbunuh dalam satu gerakan. 2 ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga juga terluka parah. Mereka memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat, mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini, di sekitar mereka, mata orang-orang dari pasukan kecil hampir keluar. Awalnya, mereka mengira Luming adalah orang yang lemah. Sekarang, mereka tahu bahwa dia jelas-jelas adalah Raja Iblis. Namun, mereka sangat gembira. Semakin kuat Luming, semakin bermanfaat bagi kekuatan kecil seperti mereka. Mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari hall yang berdarah dingin. Angsa, telapak tangan kiri Luming mengepal di udara dan kekuatan melahapnya meledak. Esensi darah dan energi dari 3 ahli alam dewa spiritual tingkat pertama yang terbunuh semuanya dimakan oleh Luming. Lu Shaoqing, kamu adalah Lu Shaoqing. Darah Luo Zi masih hidup dan berteriak. Dia telah bertarung dengan Luming sebelumnya dan mengenali kekuatan melahapnya. Apa? Dia Lu Shaoqing. Mereka yang pernah mendengar nama Lu Shaoqing terkejut. Membunuh. Luming menginjak udara dan menyerang 2 ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga yang terluka. Keduanya ketakutan dan mundur dengan kecepatan tinggi. Namun, kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Luming. Tubuh Luming seperti aliran cahaya,
mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Telapak tangannya menekan kekosongan dan menyerang mereka berdua. Keduanya mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi tetap sia-sia. Kekuatan telapak tangan menekan, dan lengan mereka meledak. Dada mereka ambruk, dan mereka memuntahkan banyak darah. Mereka hampir tidak bernapas. Pencuri kecil, kamu sedang mencari kematian. Membunuh. Sue Feng meraung. Para ahli lainnya mengikuti dan menerkam Lu Ming. Ada beberapa ratus orang dari aula berdarah dingin. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya yang kuat dengan kultivasi dan kekuatan tempur yang kuat. Sue Feng adalah yang paling menakutkan. Seperti seberkas cahaya darah, dia muncul di depan Lu Ming dalam sekejap. Dengan sebuah pukulan, cahaya darah tak berujung menyala dan menyebar, menekan Lu Ming. Serangan ini sangat mengerikan. Ekspresi Lu Ming berubah dan dia juga melayangkan pukulan. Kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terlempar seperti bola meriam. Dia mundur 10.000 meter dan menghancurkan ahli dewa spiritual tingkat pertama hingga berkeping-keping. Kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Lu Ming merasakan tinjunya mati rasa dan darah di tubuhnya bergolak. Dia sedikit terkejut. Kekuatan Sue Feng berada di luar imajinasinya. Tidak heran dia adalah talenta terbaik dari generasi terakhir Hall Berdarah Dingin. Beraninya kamu membunuh seorang ahli dari Hall Berdarah Dingin. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Niat membunuh Sue Feng seperti gelombang pasang saat dia mendekati Lu Ming. Di sekelilingnya, ada kilatan darah saat ahli lainnya menyerang Lu Ming. Mati. Lu Shaoqing, mati. Pada saat ini, darah Luozi sudah berjuang untuk bangun. Dia memelototi Lu Ming, matanya akan memuntahkan api. Dia sebenarnya dianiaya dengan sangat buruk oleh Lu Ming. Batang hidungnya diinjak oleh Lu Ming dan ditekan dalam-dalam. Wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Dia, Master Darah Luo, tidak pernah dipermalukan seperti ini. Kebenciannya pada Lu Ming tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bab 1068 Pertarungan dengan pakar Hall Berdarah Dingin generasi terakhir. Membunuh. Sue Feng masih menjadi yang tercepat, dan dia yang pertama tiba. Tinjunya seperti berlian darah, bersinar dengan kilau seperti kristal. Dengan sebuah pukulan, ruang itu hancur, dan itu sangat menakutkan. Alam Dewa Spiritual tingkat keempat. Tatapan Lu Ming serius. Budidaya Sue Feng harus berada pada tingkat keempat dari alam Dewa Spiritual. Dia adalah seorang jenius yang sangat kuat dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Seluruh tubuh Lu Ming dikelilingi oleh konsep 5 warna, meningkatkan kekuatan teknik surga penekan penjara. Dia melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Ledakan, ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan langit berguncang. Seolah-olah dua dewa sedang bertarung. Kemudian, Lu Ming sekali lagi dikirim terbang jauh. Sepertinya aku harus menggunakan garis keturunan ketigaku. Mata Lu Ming berbinar. Sue Feng terlalu kuat. Bahkan jika bakatnya tidak setinggi Sue Luozi, itu tidak akan lebih rendah dari Huang Kui. Dia seharusnya membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ke-7. Ketika dia masih muda, dia seharusnya menjadi kebanggaan surga kelas 3. Jika mereka berada di level yang sama, Lu Ming dapat dengan mudah membunuh keajaiban seperti itu. Namun, budidaya Sue Feng terlalu tinggi. Dia berada di alam dewa spiritual tingkat keempat, yang 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Di alam dewa spiritual, ada kesenjangan besar antara setiap tingkat, yang sulit untuk ditebus, apalagi kesenjangan 3 tingkat. Terlebih lagi, lawannya juga seorang jenius top. Membunuh. Di sekitarnya, 3 pria di prime mereka menerkam pada saat yang bersamaan. Aura yang kuat memenuhi udara. Mereka semua adalah dewa spiritual tingkat ketiga. Terlebih lagi, ketiga orang ini memiliki level yang lebih tinggi dari 2 dewa spiritual tingkat ketiga sebelumnya. Bang, bang, bang. Lu Ming melancarkan pukulan dan bertukar 3 pukulan dengan mereka bertiga. Mereka berempat mundur pada saat bersamaan. Di belakangnya, Sue Feng dengan cepat menyerang. Bas. Saat ini, puncak gunung di kejauhan bergetar. Cahaya terang menyebar, mengejutkan semua orang. Itu adalah sebuah pintu. Seseorang berseru. Semua orang melihat pintu cahaya muncul di puncak gunung. Itu sangat jernih dan cemerlang, memancarkan cahaya yang cemerlang. Harta karun, itu pasti harta karun yang tiada taranya. Ayo pergi. Beberapa orang dari pasukan kecil berseru. Kemudian,
Mereka bergegas menuju puncak gunung dengan lampu menyala-nyala. Jangan pernah memikirkannya. Beberapa orang Hall berdarah dingin juga bergegas mendekat. Nak, kamu beruntung. Sue Feng menatap Lu Ming dengan tajam. Dia benar-benar melepaskan Lu Ming dan bergegas menuju puncak gunung. Meskipun kekuatan tempur Sue Feng kuat, kekuatan tempur Lu Ming juga melebihi ekspektasinya. Akan sangat sulit baginya untuk membunuh Lu Ming dalam beberapa gerakan. Jika harta karun itu diambil oleh orang-orang dari kekuatan kecil, itu tidak akan ada gunanya. Karena itu, dia pun bergegas mendekat. Mengenakan biaya, anggota Hall berdarah dingin lainnya juga bergegas mendekat. Sue Luozi menatap Lu Ming dengan dingin dan mengikuti murid-murid aula berdarah dingin. Bagaimana saya bisa pergi jika ada harta karun? Lu Ming tersenyum dan bergegas mendekat juga. Meskipun Sue Feng kuat, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Jika dia menggunakannya, dia pasti tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Lu Ming tidak takut sama sekali. Bas! Suara mendesing. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Semua orang terbang ke depan, dan setelah terbang beberapa saat, mereka menemukan bahwa tidak ada formasi di depan mereka. Itu bukan kebun obat, kan? Lu Ming melihat ke belakang. Area yang baru saja dilewatinya tampak seperti kebun herbal. Itu sebabnya ia dilindungi oleh susunan prasasti. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sekelompok besar istana muncul di depan mereka. Kompleks istana sepertinya menempati area yang luas, namun sangat kuno dan penuh aura waktu. Banyak tempat runtuh. Gunung itu berada tepat di tengah-tengah istana. Sepertinya gunung itu telah jatuh dari langit dan menabrak bagian tengah istana, menghancurkan area yang luas. Saat ini, pintu cahaya di gunung bahkan lebih cemerlang. Samar-samar dia bisa melihat jimat giok mengambang di pintu cahaya. Pintu cahaya adalah fenomena aneh yang dibentuk oleh cahaya yang dipancarkan jimat giok. Harta karun, itu pasti harta karun. Seseorang berteriak dengan rakus dan bergegas menuju istana. Tersesat, kalian semut, kalian sedang mencari kematian. Mati! Sue Feng berteriak dengan marah sambil terus-menerus meninju. Sinar tinjunya menembus udara dan seketika, lebih dari selusin seniman bela diri berteriak saat mereka dibunuh. Yang lainnya terkejut dan segera menghindari Sue Feng. Namun, ada banyak orang dari kekuatan besar lainnya, dan beberapa di antaranya adalah ahli. Setelah menghindari segel darah, mereka tidak menyerah dan terus berlari ke depan. Beberapa ratus orang bergegas menuju puncak gunung. Lu Ming mengikuti di belakang dengan kecepatan tetap. Kompleks istana tidak berbahaya, dan tidak ada formasi juga. Rombongan itu terbang dengan lancar dan tiba di depan gunung. Gunung ini tampak seperti seekor harimau yang tergeletak di sana. Tampak sangat hidup, seolah diukir dari batu besar. Di puncak gunung terdapat garis-garis aneh yang menonjol, seperti akar pohon yang membatu. Bentuknya aneh sekali, gunungnya aneh sekali. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Mata semua orang tertuju pada pintu cahaya dan jimat giok. Jimat giok berada tepat di atas kepala harimau. Semua orang terbang menuju puncak gunung. Pertempuran sengit telah terjadi. Pakar Hall berdarah dingin sangat mendominasi. Mereka menyerang orang-orang dari pasukan kecil, membunuh sejumlah besar ahli dan menodai gunung harimau dengan darah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa darah segar yang tersebar di gunung telah meresap ke dalam gunung dan menghilang, seolah-olah telah dimakan. Inilah saatnya. Mata Lu Ming berbinar. Dia menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia langsung melampaui para ahli Hall berdarah dingin dan bergegas menuju pintu cahaya. Nak, kamu masih berani datang. Kamu sedang mencari kematian. Sue Feng berteriak dan terus mengayunkan tinjunya ke arah Lu Ming. Lu Ming mengambil beberapa langkah dan menghindari pancaran tinju itu. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Darah Luozi berteriak dan memerintahkan semua orang untuk membunuh Lu Ming. Membunuh, membunuh, membunuh. Beberapa murid aula berdarah dingin menyerang Lu Ming, sementara sisanya terus bergegas ke pintu lampu. Saat ini, puluhan orang dari pasukan kecil lainnya telah terbunuh. Orang-orang yang tersisa ketakutan dan tidak lagi berani memperjuangkannya. Mereka mati-matian mundur. Aula berdarah dingin memiliki kendali penuh atas pertempuran tersebut. Kecepatan Sue Feng adalah yang tercepat. Saat dia hendak bergegas keluar dari pintu terang, matanya menunjukkan nyala api. Jimat giok ini jelas merupakan harta yang berharga.
Ini mungkin merupakan warisan yang kuat. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya gelap keluar dari gunung dan menyapu ke arah Sue Feng. Sue Feng terkejut dan segera melancarkan beberapa pukulan untuk memblokir cahaya hitam. Akar pohon, bukan, pokok anggur. Mata Lu Ming menyipit. Dia menyadari bahwa yang menyerang Sue Feng adalah pohon anggur. Siapa yang berani menghentikanku? Kamu mendekati kematian. Sue Feng meraung sambil meninju dengan kedua tinjunya, ingin menghancurkan segalanya. Pada saat ini, Lu Ming telah bertukar lebih dari selusin gerakan dengan orang-orang Hall yang berdarah dingin. Ada lebih dari selusin orang di sekitar Lu Ming. Ada beberapa ahli yang kuat. Bas, bas. Cahaya darah memenuhi udara saat para ahli Hall berdarah dingin mengaktifkan garis keturunan mereka. 3 dari mereka memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat kelima dan budidaya mereka berada di alam dewa spiritual tingkat ketiga. Mereka adalah yang paling kuat dan memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Ketiganya adalah kekuatan utama untuk melawan Lu Ming. Beberapa di antara yang lain memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat keempat atau ketiga dan tingkat budidaya mereka berada di tingkat kedua atau ketiga dari alam dewa spiritual. Mereka adalah elit dari aula berdarah dingin dan memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi Lu Ming dapat menangani mereka dengan mudah. Mereka sebagian besar adalah 3 ahli dengan garis keturunan tingkat dewa peringkat 5. Seorang ahli tingkat dewa tingkat kelima sudah sangat berbakat dan memiliki kekuatan tempur yang kuat. Selain itu, budidayanya 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Ketika mereka bertiga bergabung, kekuatan tempur mereka secara alami luar biasa. Bab 1069 Tanaman Anggur yang Haus Darah. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Lu Ming sangat marah. Setetes darah muncul di atas kepalanya. Itu adalah garis keturunan ketiga. Garis keturunan ketiga muncul dan sedikit energi mengalir ke tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Rambut hitam legam Lu Ming berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Matanya seperti batu permata berwarna merah darah, dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. Kekuatan Lu Ming meningkat pesat setelah dia meminjam sedikit energi garis keturunan ketiga. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan pedang di tangan ahli dewa spiritual tingkat ketiga dengan garis keturunan tingkat dewa kelima hancur. Telapak tangan Lu Ming menghantamnya dan tubuhnya langsung meledak. Bas! Di atas kepalanya, garis keturunan ketiga berputar dan berubah menjadi pedang berwarna merah darah di tangan Lu Ming. Niat membunuhnya semakin kuat dan menyelimuti selusin ahli Hall berdarah dingin. Mereka menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya berwarna merah darah, pedang berwarna merah darah itu menebas, memotong kekosongan. Puff! 4 hingga 5 ahli alam dewa spiritual dipotong menjadi 2 oleh pedang dan mati satu demi satu, termasuk seorang ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat kelima. Ah! Orang-orang lainnya berteriak ketakutan dan mundur dengan panik, menjauhkan diri dari Lu Ming. Mengapa saya harus? Tidak jauh dari situ, Sue Feng, Sue Luozi, dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Bagaimana Lu Ming bisa begitu menakutkan? Kekuatan tempurnya terlalu mengejutkan. Lu Ming bahkan bisa membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat ketiga dalam hitungan detik. Membunuh. Mata Lu Ming dingin dan niat membunuhnya seperti air pasang. Dia memegang pedang tempur dan menyerang anggota aula berdarah dingin lainnya seperti dewa kematian. Dia mengayunkan pedangnya, dan beberapa kepala lagi terbang. Angsa. Kemudian, dia mengepalkan telapak tangan kirinya dan kekuatan melahapnya meledak, mencoba melahap esensi darah dan esensi vital dari para ahli Hall berdarah dingin. Ini karena dia menemukan bahwa ada kekuatan kuat di gunung yang juga melahap darah anggota aula berdarah dingin. Lu Ming terlambat 1 langkah dan hanya melahap sedikit. Sebagian besar darahnya dimakan gunung. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Lu Ming sempat bereaksi, suara dentuman terdengar dari gunung. Tonjolan mirip akar pohon yang tersebar di gunung itu benar-benar bergerak. Batuan itu meledak dan berubah menjadi tanaman merambat yang melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Jeritan melengking terdengar. Beberapa anggota Hall yang berdarah dingin tertusuk tanaman merambat dan layu dengan kecepatan yang terlihat. Tanaman merambat menggeliat seperti sedotan, menyerap darah. Pokok anggur yang haus darah, inilah pokok anggur haus darah yang legendaris. Beberapa murid Hall berdarah dingin berseru. Itu sebenarnya pohon anggur yang haus darah. Lu Ming diam-diam terkejut.
Ternyata tonjolan di gunung itu adalah pokok anggur yang haus darah. Mungkin karena terlalu banyak waktu berlalu sehingga tanaman merambat tertutup lapisan tanah. Tanah telah berubah menjadi batu, jadi pada awalnya semua orang mengira itu batu. Tapi itu adalah pohon anggur yang haus darah. Pohon anggur yang haus darah adalah makhluk yang menakutkan. Ia muncul pada zaman kuno dan hampir punah belakangan ini. Setiap kali pohon anggur haus darah muncul, akan menimbulkan malapetaka dan menimbulkan badai berdarah. Ini karena pohon anggur yang haus darah dapat terus-menerus melahap darah segar. Selama ia melahap darah segar, kekuatan Finn yang haus darah akan terus berkembang. Benar-benar menakutkan. Banyak murid Hall yang berdarah dingin menjadi pucat karena ketakutan. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa tanaman merambat bahkan lebih tebal dari manusia dan sangat besar saat mereka menyerbu ke arah kerumunan. Murid aula berdarah dingin terus-menerus dibunuh dan darah mereka disedot hingga kering. Di antara mereka, Sue Feng paling banyak menderita serangan. Beberapa tanaman merambat yang lebat mengelilinginya karena ki dan darahnya paling terkonsentrasi. Brengsek, macan tutul darah dengan 7 cakra emas muncul di atas kepala Sue Feng. Sue Feng memiliki garis keturunan tingkat dewa ketujuh. Dia telah berubah menjadi macan tutul darah dan memiliki kekuatan bertarung yang menakjubkan. Cakar macan tutul darah menebas, dan beberapa retakan spasial muncul di angkasa, merobek tanaman merambat berwarna darah. Tanaman merambat haus darah lainnya juga terluka parah. Lu Ming juga diserang oleh 2 tanaman merambat. Kilau pedang berwarna merah darah menebas dan salah satu tanaman merambat terpotong. Tanaman merambat yang haus darah ini baru saja bangun dan kekuatan tempurnya tidak kuat. Ayo bergabung dan bunuh dia. Teriak Sue Feng. Membunuh. Semua ahli Hall berdarah dingin yang telah membangkitkan garis keturunan dewa mereka mengaktifkan garis keturunan mereka dan menyerang tanaman merambat berwarna merah darah bersama-sama. Ledakan, ledakan, energinya keluar dan gemuruh terus berlanjut. Tanaman merambat berwarna merah darah hancur dan dipatahkan satu persatu. Sebagian energinya mendarat di gunung, menyebabkannya meledak dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Ketika bebatuan di gunung itu meledak, semua orang terkejut karena ada bulu-bulu di bawah bebatuan tersebut. Di dalamnya ada tubuh dari daging dan darah. Itu adalah binatang iblis. Kali ini, hati semua orang jernih. Gunung berbentuk harimau ini bukanlah gunung yang besar. Itu jelas merupakan binatang iblis besar berbentuk harimau. Dari kelihatannya, binatang iblis berbentuk harimau dan tanaman merambat yang haus darah bertempur hebat, dan pada akhirnya, kedua belah pihak terluka. Binatang iblis berbentuk harimau terbunuh dan jatuh ke dalam kelompok istana ini, sementara pohon anggur yang haus darah juga terluka parah dan sekarat. Itu melilit binatang iblis berbentuk harimau. Setelah sekian lama, ia menutupi tubuhnya dengan lapisan bebatuan, tampak seperti gunung. Tapi sekarang, karena terstimulasi oleh darah segar, pohon anggur yang haus darah itu terbangun kembali. Cepat ambil jimat giok, lalu tinggalkan tempat ini. Sue Feng meraung. Ini adalah pohon anggur haus darah yang telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sudah lama disegel, namun masih bisa bangun. Terlalu mengagetkan dan membuat hati orang bergetar. Sue Feng mendapat firasat buruk dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia ingin mengambil jimat giok dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mencicit. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga terdengar. Ledakan. Gunung itu bergetar, dan di titik tertinggi gunung itu, sebuah tonjolan besar berguncang dan bebatuan meledak. Itu adalah bagian utama dari pohon anggur yang haus darah. Pohon anggur yang haus darah akan segera bangkit sepenuhnya. Tadi, hanya tanaman merambat yang bergerak. Sama seperti gurita, sebelumnya ia hanya menggerakkan tentakelnya, namun sekarang tubuh utamanya akan segera bangun. Sue Feng berubah menjadi macan tutul darah dan menerkam ke depan, menghalangi banyak tanaman merambat. Murid-murid Hall berdarah dingin lainnya bergegas menuju jimat giok. Suara mendesing. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan memotong pohon anggur. Dia kemudian menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga dan menyerang jimat giok. Mati. Pedang darah menebas, dan tanda pedang berwarna merah darah yang menakutkan membelah langit, memotong lebih dari selusin ahli Hall berdarah dingin menjadi 2. Pencuri kecil, aku akan membunuhmu. Mati. Sue Feng meraung. Matanya merah. Begitu banyak ahli yang dibunuh oleh Lu Ming. Dia ingin muntah darah. Sayangnya,
dia memblokir tumpukan tanaman merambat sendirian dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Hall yang berdarah dinginlah yang akan mati hari ini. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin dan menyerang ke depan, membunuh beberapa orang lagi. Lu Shaoqing terkutuk itu. Di depannya, Sue Luozi sangat ketakutan. Dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju jimat giok. Dia hanya berjarak beberapa puluh meter dari jimat giok. Tetapi pada saat ini, beberapa tanaman merambat keluar dari tanah dan melesat ke arahnya. Brengsek. Dia meraung marah, tapi dia dihadang. Bang, bang, batu-batu itu meledak, dan lebih banyak tanaman merambat muncul di sekitar jimat giok, menghalangi semua ahli hall berdarah dingin. Lu Ming, serahkan jimat giok itu padaku. Dandan menyebarkan rumor kepada Lu Ming. Baiklah, Lu Ming meraih Dandan dan melemparkannya ke arah jimat giok. Dia menatap darah Luozi. Dia maju selangkah dan menyerang Sue Luozi. Bab 1070 Puncak Alam Dewa Spiritual Tingkat Pertama. Sialan, hentikan dia. Terkejut, darah Luozi dengan cepat mundur dan bersembunyi di balik ahli hall berdarah dingin lainnya. Lu Ming berlari ke depan dan mengayunkan pedangnya. Pakar hall berdarah dingin dibunuh satu persatu. Tentu saja, tidak semuanya berada di alam dewa spiritual. Banyak dari mereka berada di alam embrio roh. Mereka tidak bisa menghentikan Lu Ming sama sekali. Dalam sekejap, Lu Ming muncul di depan darah Luo. Tidak, tidak. Darah Luozi menjerit dan mencoba melarikan diri, tetapi pedang Lu Ming memotongnya menjadi dua. Apa? Saat berikutnya, Lu Ming mengerutkan kening. Dia melihat bola cahaya putih membungkus tubuh darah Luozi dan terbang ke langit. Saat berikutnya, tubuh darah Luozi berkumpul kembali. Dia belum mati, tapi matanya dipenuhi kebencian. Lu Shaoqing, aula berdarah dingin tidak akan melepaskanmu. Dengan raungan nyaring, Sue Luozi menghilang dalam kilatan cahaya putih. Jimat kehidupan. Lu Ming bergumam. Dia telah mendengar bahwa para jenius paling kuat dari kekuatan besar memiliki jimat kehidupan dari rumah orang suci. Bahkan jika mereka mati, mereka dapat dibangkitkan di luar. Tampaknya itu benar. Luar biasa. Lu Ming menghela nafas. Jimat kehidupan semacam ini terintegrasi dengan aturan langit dan bumi dari alam rahasia ini. Itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Selama seseorang memakai jimat kehidupan, dia tidak bisa dibunuh. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Namun, orang lain dari hall berdarah dingin tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Jika mereka mati, mereka akan benar-benar mati. Pada saat ini, Dandan bergegas menuju jimat giok, dan setidaknya selusin tanaman merambat mencambuknya. Dandan melangkah ke dalam kehampaan, dan formasi prasasti muncul. Tubuhnya benar-benar melayang di udara, menghindari tanaman merambat, dan bergegas melewatinya, muncul di depan jimat giok. Dia meraih jimat giok dengan satu cakar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ayo pergi, kita mengerti. Dandan berteriak dan berlari ke depan. Mencicit. Pada saat ini, suara yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia. Di langit di atas gunung, bebatuan meledak. Bagian utama dari pohon anggur yang haus darah telah sepenuhnya terbangun dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Itu adalah benda seperti gumpalan, seperti akar, dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menjulur keluar darinya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar dan bersiul di udara. Dalam sekejap, lusinan murid aula berdarah dingin di alam embrio roh dibunuh oleh tanaman merambat dan darah mereka habis dimakan. Setelah melahap darah segar, aura Fin yang haus darah menjadi lebih kuat dan menakutkan. Pergi, cepat pergi, mati. Sue Feng meraung. Dia melambaikan cakarnya dan mematahkan beberapa tanaman merambat sebelum berlari ke depan. Murid hall berdarah dingin yang tersisa juga melarikan diri demi nyawa mereka. Dandan sangat lincah, dan tulisannya bersinar. Tanaman merambat sebenarnya tidak bisa menangkapnya. Lu Ming menginjak udara dan terbang ke arah Dandan. Bas! Dandan melompat ke bahu Lu Ming dan berteriak, "Ayo, cepat pergi." Itu karena tanaman merambat yang haus darah memperhatikan mereka dan mengejar Lu Ming. Lu Ming menggunakan 9 langkah-langkah naga dan kecepatannya sangat cepat. Dengan kilatan cahaya, sosoknya menghilang di kejauhan. Di segala arah, orang-orang dari pasukan kecil dan ahli hall berdarah dingin yang tersisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah berlari sejauh puluhan ribu mil, orang-orang hall yang berdarah dingin bergegas keluar dari perisai cahaya.
Tanpa penindasan penghalang cahaya, kecepatan mereka meroket. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya darah dan menghilang dari tempat ini. Mereka baru berhenti setelah menempuh perjalanan beberapa ratus ribu mil. Lalu, mereka semua saling memandang. Lu Shaoqing, kamu pantas mati. Sue Feng hampir muntah darah saat dia meraung dengan mata merah. Tragis, terlalu tragis. Aula berdarah dingin telah mengirimkan ratusan orang, tetapi saat ini, hanya tersisa kurang dari 100 orang. Setidaknya 200 orang telah meninggal. Kebanyakan dari mereka adalah seniman bela diri alam embrio roh, namun ada juga beberapa yang merupakan praktisi kuat alam dewa spiritual. Yang paling penting adalah 10 orang terkuat dari generasi muda Hall berdarah dingin hampir semuanya mati. Hanya tersisa 2 orang, dan hanya tersisa 3 orang, termasuk Tuan Sue Luo, yang masih hidup karena jimat kehidupan. Itu sungguh terlalu tragis. Kerugiannya sangat besar. Di antara mereka, Lu Ming telah membunuh lebih dari 10 ahli dewa spiritual. Tidak banyak ahli dewa spiritual bahkan di pasukan Tuan Besar. Lu Ming telah membunuh lebih dari separuh talenta Hall berdarah dingin sebelumnya. Lu Shaoqing, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Sue Feng meraung, suaranya menyebar hingga ratusan mil. Lu Ming berlari kencang. Setelah puluhan ribu mil, dia juga bergegas keluar dari jangkauan Light Shield. Kecepatannya meningkat pesat, tapi tanaman merambat yang haus darah mengejarnya. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dan terbang sejauh ratusan ribu mil sebelum dia berhasil melepaskan diri dari tanaman merambat yang haus darah. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Setelah menemukan tempat rahasia, Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai. Dia menghela nafas panjang dan kemudian mulai memurnikan energi esensi darah yang telah dia konsumsi. Akademi Tianxia, di luar tembok Wan Xiang Jade. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar. Dengan kilatan cahaya, tubuh Sue Luozi muncul. Seketika, mata semua orang tertuju pada Sue Luozi. Sue Luozi sudah meninggal. Semua orang tahu bahwa dia mati dalam pertempuran karena jimat kehidupan. Ini adalah favorit surga pertama yang mati dalam pertempuran dengan jimat kehidupan. Darah Luozi, apa yang terjadi? Seorang tetua dari Hall berdarah dingin bertanya. Dia adalah seorang pemimpin agung yang berdarah dingin. Yang lain juga melihat darah Luozi. Mereka sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dalam. Darah Luozi sebenarnya telah mati dalam pertempuran. Lu Shaoqing, ini Lu Shaoqing. Sue Luozi meraung dengan kejam dan menjelaskan situasinya dengan singkat. Apa, itu sampahnya? Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Banyak orang yang tercengang. Kematian Lu Ming atas Gua Tiansu telah menarik perhatian banyak orang. Namun, selama pemutaran film nanti, hasil Lu Ming terlalu buruk. Banyak orang mengira Lu Ming adalah orang lemah yang berhasil melewati Gua Tiansu karena keberuntungan. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Master Sue Luo, banyak orang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ini bukanlah sampah pertempuran. Dia jelas-jelas adalah dewa pembunuh, seorang Shuro. Orang itu hanya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Itu benar. Dia terlalu hina. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Lu Shaoqing, aku pernah mendengar tentang dia. Dia muncul di kota dan sebelumnya. Saat itu, dia mengalahkan darah Luozi. Dia favorit surga yang tiba-tiba muncul. Haha, Hall yang berdarah dingin menderita kerugian besar kali ini. Mereka sebenarnya memilih dewa pembunuh untuk ikut bersama mereka. Banyak orang berdiskusi dengan lantang. Beberapa tuan, seperti Kastil Elang Langit dan Gunung Terapung, sama sekali tidak takut dengan aula berdarah dingin. Mereka memandang Hall yang berdarah dingin dengan ejekan. Anggota Hall yang berdarah dingin sangat marah hingga paru-paru mereka sakit dan ingin muntah darah. Terutama Sue Luozi yang sangat marah hingga perutnya sakit. Dialah yang memilih Lu Ming untuk masuk. Lu Ming tidak memberinya kuota untuk kolam pembersihan sumsum dan bahkan mengejeknya. Dia telah merencanakan untuk membuat Lu Ming menyesalinya di dunia rahasia rumah suci. Dia tidak pernah menyangka akan membawa dewa kematian. Jika bukan karena Lu Ming, mereka tidak akan begitu menderita bahkan jika mereka harus menghadapi pohon anggur yang haus darah. Dialah yang harus disalahkan sepenuhnya. Saya harap Sue Feng bisa membunuh itu. Anggota aula berdarah dingin mengertakkan gigi, berharap Sue Feng bisa membunuh Lu Ming. Di alam rahasia rumah suci, Lu Ming sedang memurnikan esensi darah dengan sekuat tenaga.
Beberapa jam kemudian, energi esensi darah telah dimurnikan sepenuhnya. Tingkat kultivasi Luming meningkat pesat, mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat pertama dalam sekali jalan. Namun, garis keturunannya tidak membaik. Sekarang dua jenis pembuluh darah Luming berada pada tingkat 7 surgawi, sangat sulit untuk memperbaikinya. Dia membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar. Sangat disayangkan sebagian besar sari darahnya dimakan oleh tanaman merambat yang haus darah. Kalau tidak, jika saya melahap semua energi dari begitu banyak ahli, itu akan cukup bagi saya untuk menerobos ke alam dewa spiritual tingkat kedua. Luming merasa sangat disayangkan. Masih belum aman di sini. Pohon anggur yang haus darah adalah makhluk jahat purba. Begitu lahir, ia akan menjadi gila dan membunuh orang. Kekuatannya akan meroket. Sebaiknya aku menjauhinya dulu. Setelah keluar dari diagram gunung dan sungai, Luming terbang ke kejauhan. Luming hanya melambat setelah terbang lebih dari 1 juta mil. Bab 1071 tempat di mana yang kuat berada dalam pengasingan. Luming hanya berhenti di sini. Jaraknya cukup jauh dan tanaman merambat yang haus darah seharusnya tidak bisa mengejarnya. Dandan, harta karun apa jimat giok itu? Luming bertanya pada Dandan. Dia sangat penasaran. Ambil dan lihat sendiri. Dia membuka mulutnya dan jimat giok terbang keluar. Luming mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dandan tidak terlalu tertarik pada hal-hal yang bukan pengobatan spiritual. Dandan, kekuatanmu meningkat pesat akhir-akhir ini. Kata Luming. Sebelumnya, Dandan mampu merebut jimat giok dari tanaman merambat yang haus darah dan melarikan diri dengan mudah, menunjukkan kemampuannya yang kuat. Luming sangat penasaran. Tentu saja, itu sebabnya saya meminta Anda memberi saya lebih banyak ramuan roh. Juga, terakhir kali Anda mengalami kesengsaraan, saya menelan beberapa kesengsaraan guntur. Benda itu sangat bergizi dan banyak membantu saya pulih. Dandan berkata dengan ekspresi puas. Kesengsaraan surgawi adalah pelengkap yang bagus. Luming terdiam. Orang ini sungguh misterius. Saat itu, ketika Kuali Guntur sedang mengalami kesengsaraan, orang ini menelan kesengsaraan surgawi dalam satu tegukan. Saat itu masih berupa telur. Bagaimana itu? Apakah kamu telah ditundukkan oleh kekuatan surgawi saya? Di masa depan, ikuti dewa ini dengan baik dan layani dia dengan baik. Kamu akan memiliki kehidupan yang baik. Dandan sombong dan sudah mulai merasa sombong. Masuk. Luming segera meraih Dandan dan memasukkannya ke dalam diagram gunung dan sungai. Kemudian, dia melihat jimat giok di tangannya dan memindainya dengan indera spiritualnya. Setelah menerobos alam dewa spiritual dan membentuk dewa spiritual, seseorang akan mampu membentuk kesadaran spiritual, yang lebih efektif daripada mata dan dapat merasakan segalanya. Saat berikutnya, wajah Luming bersinar. 9 meterai gerbang dewa adalah seni penyegelan, seni rahasia yang kuat. Luming bergumam pada dirinya sendiri dan mempelajarinya dengan cermat. Semakin dia mempelajarinya, semakin dia terkejut. 9 meterai gerbang dewa. Setelah seorang seniman bela diri mengolahnya, dia akan mampu membentuk gerbang penyegel yang bisa menyegel lawan-lawannya. Ketika dia mengolahnya ke tingkat tinggi, dia akan mampu menyegel langit, bumi, manusia, dan segalanya. Sangat menakutkan. Luar biasa, terlalu luar biasa. Semakin dia memahaminya, semakin takjub Luming. Dia menemukan betapa hebatnya 9 meterai gerbang dewa. Ini adalah teknik rahasia yang menakutkan. Benda itu ditinggalkan oleh seorang kaisar di dunia rahasia kediaman orang suci bertahun-tahun yang lalu. Itu telah hilang di dunia luar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Luming hanya menemukan tempat tersembunyi dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan dan mempelajarinya dengan cermat. Sekarang, pohon kuno yang memahami jalan telah menumbuhkan 3 daun, dan itu bahkan lebih luar biasa. Tempat itu dikelilingi oleh aura jalan agung, dan orang-orang dapat memasuki kondisi kehampaan jika mereka duduk di sampingnya. Luming sepenuhnya fokus pada pemahaman 9 segel gerbang dewa. Perlahan, cahaya misterius terpancar dari tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, cahaya tersebut mulai mengembun dan berubah menjadi pintu cahaya. Itu seperti gerbang dewa yang menuju ke tempat abadi yang tidak diketahui. Waktu berlalu dan 3 hari berlalu. Bas, bas. Tiba-tiba, tangan Luming membentuk segel dengan kecepatan tinggi.
Sebuah pintu cahaya mengembun dan terbang menuju Dandan di depannya. Pintu cahaya bersinar dan menyelimuti Dandan dalam sekejap. Apa yang kamu lakukan, sarang? Keempat anggota badan Dandan menari-nari dengan liar seolah-olah dia ditekan. Baru setelah seluruh tubuh Dandan bersinar dan menuliskan segala macam formasi, dia berhasil melarikan diri. Efeknya lumayan. Lu Ming tersenyum. Bahkan pohon anggur vampir tidak dapat menghentikan Dandan. Keterampilan melarikan diri tidak terduga dan dia licin. Namun, bahkan Dandan sempat tertahan oleh pintu penyegel untuk beberapa saat karena kecerobohannya. Lu Ming sangat puas dengan kekuatan pintu penyegel. Jika itu orang lain, mereka pasti akan disegel oleh pintu penyegel. Dalam pertarungan antar ahli, meski seseorang disegel sesaat, hidup dan mati bisa diputuskan. Selain itu, kekuatan pintu penyegel akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi Lu Ming. Itu mungkin salah satu senjata pembunuh Lu Ming. Secara khusus, Lu Ming baru saja mulai berkultivasi dan hanya dapat mengolah satu pintu penyegel. 9 segel gerbang dewa dapat dikembangkan hingga tingkat tertinggi dan 9 pintu penyegel dapat dikembangkan. Itu akan sangat menakutkan. Setiap kali dia membuat pintu penyegel tambahan, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Kita sudah menyia-nyiakan 3 hari. Kita tidak bisa membuang waktu lagi. Jarang sekali bisa memasuki dunia rahasia rumah suci. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Dengan satu pemikiran, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai. Dia secara acak memilih arah dan terbang ke depan. Dandan juga naik ke bahu Lu Ming dan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada ramuan spiritual. Mengaum, serigala raksasa muncul di gunung di depan mereka. Itu sebesar gunung dan tubuhnya berwarna putih keperakan. Ia melolong ke langit dan seluruh pegunungan berguncang hebat. Sangat kuat, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia menyembunyikan auranya dan mendarat di pegunungan di bawah untuk mengamati dari jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, pegunungan di bawah kaki Lu Ming bergerak. Ia bergetar hebat sebelum naik ke udara dan terbang menuju serigala raksasa. Sarang. Saat itulah Lu Ming menyadari bahwa dia berdiri di atasnya bukanlah pegunungan melainkan seekor ular raksasa. Ular raksasa itu berukuran sebesar gunung. Tubuhnya ditutupi tanah, batu, dan pepohonan. Ia tergeletak di sana tak bergerak, seperti barisan pegunungan. Ular Titan? Tidak, meskipun itu bukan ular Titan berdarah murni, dia hampir sampai. Lu Ming meratap dan dengan cepat terbang ke samping. Untungnya, ular raksasa itu hanya memperhatikan serigala perak raksasa dan tidak memperhatikan Lu Ming. Aduh, serigala perak raksasa itu meraung dan menghentakkan kakinya. Gunung di bawahnya meledak dan tubuh besarnya menerkam ular raksasa itu. Kedua raksasa itu saling bertarung. Untuk sesaat, dunia berguncang dan gunung-gunung terus runtuh. Sungguh binatang yang kuat. Ini jelas bukan dari dunia luar. Itu adalah binatang kuat yang tumbuh di alam rahasia rumah orang suci. Lu Ming menjauh dan tidak berani mendekat. Kedua binatang ini pasti berada di alam dewa spiritual tingkat lanjut. Mereka sangat menakutkan. Dunia rahasia ini sangat berbahaya. Saya pernah bertemu dengan pohon anggur yang haus darah sebelumnya, dan sekarang saya telah bertemu dengan dua binatang buas yang kuat. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Lu Ming menyembunyikan auranya dan terbang dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, dia melihat beberapa bekas pedang di tebing. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menyadari bahwa mereka ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Jika seorang praktisi pedang mempelajarinya dengan cermat, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Dikabarkan bahwa 30.000 tahun yang lalu, seorang ahli agung datang ke sini untuk berkultivasi. Tanda pedang ini mungkin ditinggalkan oleh ahli agung yang telah memahami sesuatu saat dia berkultivasi. Lu Ming menebak, jika itu masalahnya, pasti akan ada banyak jejak seperti itu di dunia rahasia. Jika dia menemukan sesuatu yang cocok, itu pasti akan menjadi peluang besar. Lu Ming tidak tinggal lama di sana. Dia tidak berlatih ilmu pedang dan tandanya tidak cocok dengannya. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan banyak tumbuhan spiritual. Lu Ming hanya menyimpan sedikit dan memberikan sisanya kepada Dandan. Ada seseorang di depan. Sehari kemudian, Lu Ming melihat sesosok tubuh terbang lewat di depannya. Mereka bukan dari hall berdarah dingin, tapi dari kekuatan lain. Ada 9 pilar cahaya ketika seseorang memasuki dunia rahasia rumah orang suci, yang mengarah ke 9 area berbeda. Namun,
9 area ini semuanya terhubung dan berada di dunia rahasia yang sama. Pasukan utama mulai masuk secara terpisah untuk menghindari perselisihan segera setelah mereka masuk. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat dari 9 wilayah tersebut pasti akan bertemu. Lu Ming menduga dia telah sampai di area lain. Lu Ming terbang ke depan dan melihat banyak orang berkumpul di bawah dinding batu, mengamati dan memahami secara detail. Lu Ming melangkah maju dan memperhatikan ada pola aneh di dinding batu. Setelah diperiksa lebih dekat, ada aura misterius mengalir. Jelas sekali bahwa ini juga merupakan tempat di mana orang yang paling berkuasa berkultivasi. Bab 1072 Wuchang. Lu Ming dengan hati-hati memikirkannya dan menyadari bahwa itu tidak banyak berguna baginya. Dia akan pergi. Enyah. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar. Di langit, seorang pemuda berkulit putih dengan pedang panjang di punggungnya melangkah di udara. Kekuatan pedang yang menakutkan terpancar dari tubuhnya, menekan semua orang. Wuchang dari sekolah pedang bela diri surgawi. Ekspresi banyak orang berubah. Sekte pedang bela diri surgawi sangat makmur. Itu adalah salah satu kekuatan teratas di benua tengah, dan hanya sedikit kekuatan yang bisa menandinginya. Pada generasi ini, sekolah pedang bela diri surgawi juga menghasilkan banyak favorit surga. Ada 2 favorit surga kelas 2. Wu Chengkong dan Wu Chang. Wu Chengkong adalah talenta terbaik dari sekte pedang Tianwu, sedangkan Wu Chang adalah yang kedua. Jangan lihat bagaimana dia menduduki peringkat kedua. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Yin Bupo, Jun Yue, dan yang lainnya. Dengan 2 favorit surga dalam satu generasi, reputasi sekte pedang bela diri surgawi seperti matahari di langit. Enyah, saya ingin tempat ini. Wu Chang berdiri tinggi di atas dan melihat ke bawah. Banyak orang mengertakkan gigi. Tempat ini sangat besar. Wu Chang dengan jelas dapat memilih tempat untuk memahaminya, tetapi dia ingin mengusir orang lain. Namun, dia tidak berani menyuarakan amarahnya dan hanya bisa pergi. Banyak orang yang baru saja memahaminya dan tidak punya pilihan selain berhenti dan pergi. Kamu masih belum pergi. Wu Chang memandang Lu Ming, matanya tajam seperti kilat. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia melirik Wu Chang dan pergi. Tempat ini tidak berguna baginya. Lagi pula dia sudah berencana untuk pergi, jadi tidak perlu bertengkar dengan Wu Chang. Sekolah pedang bela diri surgawi benar-benar sombong. Tetap tenang. Sekte pedang surgawi telah mengirim banyak penggarap kuat ke sini. Kultivator terbaik dari generasi sebelumnya juga ada di sini. Dia tidak berbakat seperti Wu Chang dan Wu Chengkong, tapi dia telah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Dia sangat kuat. Sebaiknya kita tidak menyinggung perasaannya. Beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan dan meninggalkan tempat itu. Lu Ming menuju ke utara dan segera muncul kembali 10.000 mil jauhnya. Gan! Teriakan bergema di langit saat elang raksasa terbang melintasi langit. Aura yang sangat kuat. Ini juga merupakan burung pemangsa yang sangat kuat, penguasa alam rahasia ini. Elang raksasa itu terbang ke tebing di depan mereka dan mendarat. Lu Ming kemudian menyadari bahwa ada sarang di tebing. Itu. Dari jauh, Lu Ming memperhatikan ada aura aneh di tebing. Ada jejak samar di atasnya yang sepertinya adalah sosok manusia. Ada jejak yang ditinggalkan oleh ahli yang maha kuasa. Aku ingin tahu apakah itu akan berguna bagiku. Lu Ming dengan hati-hati mendekati sarang elang raksasa dan menunggu dengan sabar. Penantian ini berlangsung sepanjang hari. Keesokan harinya, elang raksasa menjerit panjang, melebarkan sayapnya, dan terbang menjauh dari sarangnya. Elang raksasa itu berada jauh sekali. Lu Ming bergegas ke dasar tebing untuk melihat lebih dekat. Ada sosok yang terukir di dinding tebing, dan sosok tersebut sepertinya sedang melancarkan serangan. Ledakan, ledakan. Dia melihat lebih dekat dan melihat sosok itu tampak bergerak. Niat membunuh yang mengerikan meledak dan menyelimuti Lu Ming. Membunuh. Dengan teriakan nyaring, telapak tangan sosok itu menghantam Lu Ming. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Lu Ming. Tubuh Lu Ming menjadi dingin, dan dia tidak bisa memikirkan perlawanan. Telapak tangan pihak lain langsung mendarat di tubuhnya. Lu Ming terkejut. Dia mundur ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi. Luar biasa. Lu Ming menghela nafas lega. Dia sedikit terkejut tapi juga sedikit bersemangat. Ini adalah teknik bela diri yang sangat kuat dan mengandung niat membunuh. Bahkan bisa mempengaruhi pikiran seseorang.
Meridian darah ketiga Lu Ming mampu memanfaatkan konsep pembantaian yang kuat. Teknik seni bela diri ini sangat berguna bagi Lu Ming. Saya akan mencoba memahaminya di sini dan melihat apakah saya bisa memahami teknik pertarungan ini. Kata Zhang Xuan. Lu Ming melangkah maju dan melihat lebih dekat. Lu Ming menjaga hatinya dengan erat dan tidak ada yang bergerak. Bas. Kali ini, bukan serangan telapak tangan. Sebuah pedang muncul di tangan sosok itu dan dia menebasnya. Lu Ming tidak bergerak dan membiarkan pedang itu menembusnya. Benar saja, pedang tempur itu seperti pantom. Setelah tebasan, ia melakukan langkah selanjutnya. Kali ini berubah menjadi pedang. Bas! Suara mendesing. Sosok ini bergerak tanpa hambatan, menampilkan segala macam serangan. Senjata di tangannya juga tidak bisa ditebak. Keterampilan bela diri yang luar biasa. Lu Ming melihatnya sebentar dan akhirnya menemukan sesuatu. Teknik bela diri semacam ini tidak memiliki bentuk tetap, atau lebih tepatnya, bentuknya hanya di permukaan. Poin utamanya adalah niat. Setelah memahami maksud dari teknik bela diri ini, senjata apapun akan mampu mengerahkan kekuatan yang besar. Ini adalah gaya membunuh, yang diciptakan khusus untuk membunuh orang, dan kekuatannya sangat kuat. Lu Ming duduk bersila di udara, memahami dan mempelajari secara detail. Di malam hari, pekikan terdengar di langit. Elang raksasa telah kembali. Lu Ming meninggalkan tempat itu dan duduk bersila tidak jauh untuk melanjutkan pemahamannya. Keesokan harinya, setelah elang raksasa pergi, Lu Ming kembali ke tebing untuk melanjutkan pemahamannya. Bocah, pergilah. Tiba-tiba, raungan keras mengganggu pemahaman Lu Ming. Ada kilatan dingin di mata Lu Ming. Dia berbalik untuk melihat. Wu Chang, orang ini lagi. Sekarang, matanya tertuju pada tebing ini. Enyah, Lu Ming berteriak dengan dingin. Wu Chang tercengang. Dia tidak menyangka Lu Ming akan berani menyuruhnya nyah. Lalu, mata Wu Chang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menatap Lu Ming dan berkata, "Nak, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Jika Anda mengatakan hal yang salah, Anda harus membayar dengan nyawa Anda." Enyah. Suara Lu Ming menjadi lebih dingin saat dia mengucapkan kata kedua. "Kamu sedang mencari kematian. Mati!" Wu Chang berteriak dengan dingin. Pedangnya Ki melonjak dan dia memotong telapak tangannya. Cahaya pedang yang menakutkan menebas Lu Ming. Lu Ming dengan santai melambaikan tangannya dan membuat kilatan pedang itu terbang. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju Wu Chang. "Kamu punya kemampuan, tapi kamu salah jika bersikap sombong di depanku." Wu Chang berteriak sambil menghunuskan pedangnya. Suara mendesing. Pedang tempur menembus kehampaan, meninggalkan celah yang mengerikan di angkasa. Mengaum mengaum mengaum. Raungan naga bergema dari dalam tubuh Lu Ming. Kekuatan naganya meledak, dan cahaya ungu terpancar dari tubuh Lu Ming. Dengan serangan telapak tangan, pedang Ki Wu Chang hancur. Lu Ming tidak berhenti dan terus bergerak menuju Wu Chang. "Anda," Wu Chang terkejut. Dia menganggapnya sulit dipercaya. Kekuatan tempur Lu Ming jauh melampaui imajinasinya. Dari mana asal pakar ini? Wu Chang tidak punya waktu untuk berpikir. Dia dengan cepat mundur, dan garis keturunan pedang pertempuran muncul di atas kepalanya. Itu adalah garis keturunan tingkat Dewa ke-8. Dia melakukan fusi darah dan berubah menjadi pedang tempur. Dia memadamkan cahaya pedang yang mengejutkan dalam upaya untuk memotong Lu Ming menjadi dua. Dentang. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan mengaktifkan teknik penekan surga, menyerang pedang dengan kekuatan yang menakutkan. Pedang tempur itu bergetar hebat dan hampir hancur, terbang jauh. Bas! Lu Ming maju selangkah dan melayangkan pukulan. Pedang tempur itu bergetar hebat dan terlempar sejauh puluhan ribu meter, membelah dua gunung menjadi dua. Lari-lari. Wu Chang sangat ketakutan. Dia mengendalikan pedangnya dan berbalik untuk berlari. Lu Ming melangkah ke udara dan mengejar. Wu Chang berubah menjadi sinar pedang dan sangat cepat. Dia terbang ratusan mil dalam sekejap. Namun, Lu Ming bahkan lebih cepat. Dia mendekat dengan kecepatan ekstrim dan Wu Chang hampir kehabisan akal. "Berhenti. Saya adalah murid dari faksi pedang bela diri surgawi. Jika kamu berani menyerangku lagi, kamu akan membuat faksi pedang bela diri surgawi menjadi musuh." Wu Chang takut. Dia membesarkan sekte pedang Tianwu dengan harapan bisa menaklukkan Lu Ming.